Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sobat Eksyar yang saya banggakan, kita kembali bertemu, berbincang-bincang, berbagi informasi tentang syariah. Ajaran syariah dalam Islam, kalau kemudian kita sederhanakan, mengajarkan kepada kita cara hidup yang jujur. Jujur sebagai pelaku usaha, jujur sebagai pekerja, jujur sebagai pribadi, jujur sebagai anggota masyarakat, jujur sebagai pejabat, jujur sebagai pemimpin, jujur sebagai rakyat. Ada anggapan sementara orang, jujur itu hancur. Yang benar, prakteknya diajarkan Rasulullah, jujur itu mujur. Bagaimana kita bisa membuktikan kalau jujur itu mujur? Sobat Eksyar yang saya banggakan. Jujur adalah sikap yang ditampilkan oleh orang yang beriman. Karena kesadaran bahwa hidup ini selalu dilihat Allah, didengar oleh Allah, dan diketahui oleh Allah. Kesadaran ini kemudian menghasilkan sikap muraqabah, menyesuaikan diri sesuai dengan apa yang kita yakini bahwa Allah selalu memperhatikan kita, mengawasi kita, dimanapun kita berada. Oleh karena itu, kita akan menyesuaikan perilaku kita dengan kesadaran keimanan seperti itu. Fakta yang tidak bisa dibantah adalah kejujuran Rasulullah menghasilkan kemujuran. Bahkan sebelum beliau menjadi Rasul sekalipun, dalam sejarah kita mengenal ketika beliau masih muda, beliau dikenal dengan sebutan Muhammad Al-Amin, Muhammad yang jujur. Dan dengan kejujuran itulah Rasulullah SAW menjadi orang yang begitu bahagia. Dapat kita buktikan misalnya ketika beliau melamar dan kemudian menjadikan Siti Khadijah sebagai istri beliau, memberikan mahar 20 ekor unta atau 20 ekor sapi dalam riwayat lain mengatakan. Kalau kita hitung dalam perhitungan sekarang misalnya, kalau harga sapi itu 1 ekornya 25 juta rupiah, maka Rasul pada waktu itu, kalau kita ukur sekarang, memberikan mahar kepada istrinya 500 juta rupiah. Satu prestasi di mana seorang pemuda bisa memberikan uang dengan sebanyak itu karena kejujuran beliau. Bagaimana bisa beliau jujur? Karena beliau adalah seorang pedagang yang jujur, lurus, benar. Setiap kali beliau dagang, para pedagang-pedagang besar di Mekah menitipkan barang dagangnya sebagai konsinyasi. Dan beliau bawa ke Yaman, beliau bawa ke Syam, beliau bawa ke tempat-tempat seperti Bahrain. Dan kembali dari sana, beliau menyampaikannya kepada si pemilik barang itu, ini uangnya, ini untungnya, ini yang bisa saya lakukan. Tapi kemudian dapat persenan, ya, dapat persenan uang dan dapat hadiah juga seekor unta. Jadi setiap kali Nabi berdagang dengan dititipi oleh para pedagang dalam jumlah yang banyak itu, Nabi mesti mendapatkan uang dan dapat juga unta. Sobat Eksyar yang saya banggakan, kejujuran Nabi itu kemudian dibuktikan oleh Allah dengan ayat Quran, wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah dapati engkau ya Muhammad, katanya. Dia dapati engkau ya Muhammad dalam keadaan ailan, fakiran, tidak berpunya. Tapi karena kejujurannya, Allah memperkaya Nabi Muhammad. Nabi kaya karena jujur. Nabi sukses justru karena jujur. Nabi bahagia justru karena kejujurannya. Sobat Eksyar yang saya banggakan, kejujuran Nabi itu kemudian juga ditiru oleh para sahabat, bahkan oleh banyak kalangan di zaman beliau. Sahabat Umar bin Khattab pernah minta izin kepada Rasul untuk pergi ke Mekah untuk melaksanakan umrah. Di tengah jalan beliau menjumpai ada seekor ra'i, ada seorang penggembala yang menggembalakan kambing dalam jumlah yang banyak. Umar bin Khattab kemudian berkelakar, katanya, "Hei penggembala," katanya, "kalau kau jual saja seekor kambingmu kepada saya,
katanya. Engkau akan dapat untung, katanya. Apa kata si penggembala itu? Ada mamluk, katanya. Ya Sayyidi, saya cuma seorang hamba saya. Kambing yang saya gembalakan ini milik majikan saya. Saya tidak punya hak untuk menjualnya kepada Anda. Apa kata Umar bin Khattab? Majikan kamu tidak akan lihat kalau kau jual seekor saja dari kambing yang kau gembalakan begini banyak. Apa kata si penggembala tadi? Fa'in Allah. Bagaimana dengan Allah, Tuhan, katanya. Bukankah Allah melihat saya? Bukankah Allah tahu saya? Bukankah Allah mendengar saya? Umar bin Khattab meneteskan air mata dan minta diantarkan kepada si pemilik orang itu, kepada majikannya. Ketika ketemu dengan majikannya, berapa mau kau jual hamba sayamu ini? Disampaikan nominalnya. Umar bin Khattab tanpa banyak cakap diserahkan uang. Bebaslah si hamba saya itu yang semula berstatus sebagai slaver, sebagai hamba saya, sebagai mamluk, berubah menjadi seorang yang merdeka, seorang yang bebas. Apa artinya? Kalau dia tidak jujur, dia paling punya uang hanya sebesar seekor kambing. Katakanlah 5 juta rupiah. Tapi karena dia jujur, dia bukan cuma 5 juta dia dapat. Dia bebas dari statusnya sebagai seorang hamba menjadi seorang yang bebas merdeka. Harga seorang hamba saya pada masa itu adalah sama dengan seekor unta yang paling mahal. Anda bisa bayangkan betapa untungnya si orang penggembala itu karena kejujurannya. Jujur membawa mujur. Begitu juga ketika Anda berusaha sebagai pelaku usaha, pebisnis, Anda akan jujur, akan mendapatkan keberuntungan, kemujuran. Ketika Anda sebagai pembeli, Anda juga jujur, Anda akan sukses. Siapapun orangnya, ketika jujur, dia akan mujur dan berhasil dalam hidupnya. Semoga Allah memberkahi Anda dan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.